Apa kelebihan yang dimiliki Kensuke yang tidak dimiliki Hashimzadeh atau sebaliknya? Kalau gue lihat sih detailnya ya, kalau Kensuke ya. Kensuke lebih detail. Ya, Kenapa? dan video banget gitu. Kalau Hashimzadeh dia nggak mau terlalu banyak meeting ke situ. Ya sama pengalaman sih kalau gue lihat. Kalau dia kan udah ngerasain Piala Dunia sebagai pelatih, pemain, itu dia lebih banyak lah daripada Kensuke. Bisik Futsal Indonesia. Halo pecinta futsal tanah air, kembali lagi di Bisik, bicara futsal Indonesia dengan cara yang asik. Aduh, seminggu sekali acara ini ada di YouTube channel Skor Indonesia ya, yang udah peduli dengan futsal nih. Ini udah episode ke-8 kalau nggak salah. Soalnya kemarin baru turun. Dan gue selalu menghadirkan bintang tamu yang pastinya perlu kita dengar sepak terjangnya selama di dunia futsal Indonesia dan juga tentu apa yang dilakukan sekarang. Dan kali ini gue ketemu dengan sahabat lama gue. Lagi-lagi zaman dulu masih disuruh-suruh Coach Justin. Amril Daulay. Bril, apa kabar Bril? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Gua susah nih, jadwalnya padat nih. Nih, kalau kisah kita kayak pacaran. Dari lu pacaran sih gue udah kenal ya. Sebelum ya. Ya. Sebelum pacaran Ya. lu masuk BSI gitu. Ya. Lu emang setia ya. Pacar cuma itu doang ya. Satu Iya, kali betul. langsung jadi ya. Alhamdulillah ada yang mau itu. Katanya, jangan sampai lepas gitu. Mau lah. Bintang BSI siapa yang nggak mau? Amrilinho. Sebelum Ricardinho ada tuh Amrilinho lebih terkenal. Di sini ya. Bener kan? Iya, Bener kan? Bener. Ricardinho apa? Nih, Amrilinho. Bril, tentu para pencinta futsal juga mulai kenal elu nih. Karena Amril punya YouTube Amrilinho ya. Iya. Ya, dan Amril banyak berbagi tentang kegiatan-kegiatan dia untuk di futsal. Sempat juga lo live streaming jadi komentator dadakan. Iya. Walaupun ini ya, lo sibuk bacain kolom chat ya. Iya. Seru aja bacain chatnya. Banyak yang nonton. Waktu itu sempat 20.000, 30.000 bener ya? Iya, total bisa pernah sampai total viewer ya. Iya. Ya puluhan di atas 50.000 Di ada. 50.000 ada ya. Padahal itu cuma nembak dari MNC Sport ya, apa Ya, RCTI RCTI Plus Plus, ya, RCTI Plus. Bril, ceritain dong lu awal futsal, karena setahu gue lu nggak salah satu orang yang gue kenal tanpa sepak bola. Iya. Tanpa ya, ini kita bicara orang zaman dulu futsal ya. Iya. Orang zaman dulu futsal semuanya backgroundnya sepak bola. Iya. Cuma lu yang gue kenal tanpa sepak bola. Gimana tuh ceritanya? Ya awalnya kecil main bola plastik aja sih. Ya. Ya lapangan badminton Lo kecil gitu. di mana? Di Bekasi, Pondok Gede. Oke. Ya jadi ya udah pas itu main bola plastik gue sempet coba-coba main bola Lapangan gede. gede. Cuma kan beda ya. Udah gede, udah gitu bolanya beda. Biasa bola plastik itu Iya. nendang kayak nggak kuat lah gitu. Iya, secara power nggak dapet ya. Cuma biasa main kalau bola plastik kan efek-efek apa Iya, gitu. betul. Nah pas 2002 itu kan gue lihat futsal masuk tuh yang Piala Asia lu di udah ngeh tuh 2002 tuh. ya ada futsal masuk tuh Betul. di Piala Asia ya Jakarta. Iya, di Istora. Nah di situ gue ngeliat wah ini olahraga gue nih. Oh. Di situ gue udah Tapi lo nonton di TV apa di mana saat itu? sempet gue datang ke Istora waktu itu. Nggak ketemu kita. Karena gue tuh pertama kali lihat futsal juga di sana sih. Lo datang pertandingan? Setiap pertandingan gue Ya datang. pas gue datang nggak ada pertandingan. Gue nggak tahu jatuh. tapi Salah jadwal. tapi Iran lagi latihan waktu itu. Fight Samse Jadi gue datang tuh. sepi kan, ini kok sepi banget gitu. Gue datang Iya. ternyata ada yang latihan, ternyata Iran latihan. Nah terus itu gue ketemu juga Roni Pati Nasarani kan Iya, yang ngebawa almarhum. ya. Iya, betul. Itu dia sampai minjem pulpen sama gue tuh. Oi. Buat nyatet pola latihannya lah kayak gitu. Oh, skema latihannya. Ya, Oh, berarti lu adalah salah satu sejarah futsal Indonesia juga tuh, pulpen lu. Iya, itu sampai bangga banget dulu gue tuh. Ya karena almarhum Bung Roni Pati ya, itu juga mantan pelatih Iya. gua tuh di Asiop. Iya. Itu memang yang pertama kali membawa futsal di Iya. Indonesia sebetulnya gitu. Nah, itu lu pertama kali nonton langsung Iran ya? Iya, gue lihat Itu ketemu Iran. Hashimzadeh di sana jangan-jangan. Nah itu Mungkin ya? iya ada dia di situ. Ada? Cuma nggak ngeh aja. Oh, ya bukan nggak ngeh, emang belum kenal ya, dong. 20 tahun kemudian baru Oh, ketemu. gile, Akhirnya jadi malah satu kerjaan. Lalu cerita tentang itu ke dia. Gue bilang ke dia. Terus dia bilang apa? Tuh kalau gue tahu kemarin udah gue sapa tuh. Gua bilang. Kirain gue usir.
Ini gembel mana nih? Gembel mana nih? Karena kita tahu ya bahwa kita bisa belajar dengan secara visual ya, Iya. dengan menonton. Dan gua nontonin semua tuh setiap hari karena rumah gua kan dekat kan. Iya. Lu juga sebenarnya dekat kan, saudara lu Ya rumah tante gua di deket, Hang di Hang Lekir Lekir ya, ya. Hang Lekir. Jadi 2002 lu nonton terus lu Habis itu latihan. gue main-main bola biasa aja gitu. Bola kecil lah ya, Iya, street soccer iya, ya kita kayak gitu. nyebutnya Gue gitu. sempat main di Senayan tuh ada tegel-tegel lapangan tuh kan. Oh iya, Lapang tahu. tegel, gue main di Heeh. situ. Ya gue main kenal banyak orang, akhirnya ngeliat gue itu, lu cuma main-main gini doang, lu mending seriusin kata dia gitu kan. Gue dibilang gitu kan. Oke. Ya juga seriusin ya. Nah. Terus gue cari apa kayak gue cari di internet, Yo, ketemu ya, AMFC. AMFC. Karena cuma satu ya itu. AMFC Iya. sama biang bola. Ya, biang bola tapi nggak ada di Google, nggak ada Nggak kayaknya ada, tuh. nggak Di ada. Yahoo dulu, masih Yahoo ya. Yahoo ya. Gua aja kalau mau nyari Yahoo ke Google dulu. Anjir. Ya dari situ AMFC kan, ya udah gue telepon. Eh. Nah gue telepon tuh gue nggak tahu, yang gue telepon tuh ternyata Coach Justin waktu itu yang ngangkat tuh. Ya udah Dikatain dia lo langsung enggak. datang aja katanya, Oh, datang gitu. aja ke Gor Poli jam 1 hari Sabtu kan. Iya. Ya udah gue datang ke situ kan. Gue lihat ternyata waktu itu udah ada Bang V. Lu kayak 2000 gitu. berapa tuh ya? Itu gue datang kayak 2004-an deh, Iya, 2004-an. berarti, ya, Masih maksudnya SMA gue tuh itu. Lu sama gua kan. Hmm. Maksud gua kita satu letting lah Iya. ibaratnya kalau belajar di AMFC. Masih baju yang lama gitu. Iya. Gitu. Nah, terus lu datang pertama kali langsung ada Bang V, Ya. pasti ada gue juga. Itu- Cuman saya itu nggak nge. Itu gue nanya dulu biayanya berapa kan. Lo Oh, tahu gitu. sendiri kan. Heeh. Biayanya berapa? Daftar 2,5 kan. Ya. Bulanan 150. Iya, dapat baju. Ya udah gue coba gue kumpulin lah itu karena Lu duit sendiri? dulu sendiri gue Oh. minta ke nyokap Nggak mungkin nggak dikasih. ya agak berat lah, cuma emang gue yakin nih gue yakin nih di sini gue bisa timnas nih, gue gituin Lu udah yakin gue saat itu? gituin pokoknya di olahraga ini gue yakin gue bisa nih kayak gitu. Oke. Makanya gue ada turnamen sekolah gitu kan, kalau Iya, juara dapat duit Iya, lu kumpulin. dari jajan, gue sampai gak jajan waktu itu. Ngeri. Jadi buat daftar itu gue kira 2,5 tuh udah sama bayaran bulanan. Iya, ternyata cuma bayar daftar doang. Pas Betul. kok baru ditagih lagi kayak gitu kan. Hmm. Ya udah, dari situ perjuangannya pokoknya sampai gua nunggak lah. Lu berapa bulan tuh bayaran? Paling 3 bulan lah. Iya, langsung beasiswa kan? Enggak. Akhirnya gua nggak punya duit. Aduh, gak enak nih, nggak ada duit nih. Coach, masa lu gila lu. Akhirnya gue bilang, gua keluar aja ya, gua nggak ada duit nih, gue Oh, gituin, gitu. gue gituin dulu. Lu ngomong gitu sama coach? Iya, Sama udah coach Justin lah, gitu? iya, udah lo latihan aja digituin, anjir tuh gitu mah Dari dulu. awal. Buat yang belum tahu, dulu tuh kalau misalnya di AMFC gue bilang sama coach Justin soal Amril, ini Amril kakinya kayak Cristiano Ronaldo, tapi muka kayak Luis Saha. Ingat gak lo? Iya, iya. Dan Justin tuh masih ingat kayak gitu. Iya, iya. Dan dia masih ngomong gitu Iya. tuh. Nah, aja tuh dulu ngomong kalau misalnya ngatain orang dan segala macam. Nah, lu 2004. Heeh. Lalu di AMFC akhirnya lu berkembang tuh sama Ihsan, Iya. sama Fahri juga. Ya ibaratnya lettingan-lettingan yang emang awal lah. Di 2006 lu akhirnya debut bersama Cosmo FC. Iya. Nah itu lu berarti dari liga pertama lu udah main. Gimana tuh Ril? Saat itu lu umur berapa tuh? 19. 19 tahun. Iya. Dan bagaimana pengalaman pertama lu saat itu nyoba liga? Kayaknya lu orangnya cuek ya? Atau Iya, lu nggak cuek ngaruh? aja, malah seneng gitu. Hmm, Kayak pengen nunjukin lah. Iya. Jadi gue pengen tampil lah kayak gitu kan. Ya, mau nunjukin, apalagi isinya kan anak muda semua kan. betul. Seniornya cuma Pesku, Isa Isa sama Bang Ade. Ade. Iya. 3 itu. Gue tahu karena gue yang ngerekap gaji. Iya. Lo posting kan di Instastory, pelatih Justinus Laksana, manajer Doni. Iya. Gue bilang nih Doni siapa lagi yang ngurusin? Ternyata gue dari tahun 2006 udah jadi manajer. Nah, lo timnas kapan tuh pertama kali? 2007 awal ya, Mhm. AFF di Bangkok. Oke. Peringkat endingnya? Nggak lolos grup. Kalau suruh itu pelatihnya Coach Justin. Mm-mm. Oh iyalah. Karena kalau misalnya Amril dulu dipanggil nggak mungkin dari kubu sebelah dulu. Karena gimana juga. Tapi gue setuju dengan kita bicara kan setiap pelatih kan selalu punya pemain-pemain yang memang yang mengerti bagaimana cara mainnya dia kan. Dan Ya. Coach Justin kan juga kita pemain-pemain kita bisa baca lah siapa aja dulu sebagai pelatih timnas. Sebenarnya dulu tuh saling bantu sih jadinya. Dulu kan Cosmo tuh di penyisian urutan 1 kan. Iya. Nah, jadi waktu itu dia belum jadi pelatih timnas lagi tuh. Iya. Jadi pas dia naik, ya dia mungkin Dipanggil. mau ngebawa juga gitu. Betul. Heeh. Iya, soalnya kan setahu gue tuh lo dominan tuh di fase grup tuh. Ya, Pas di babak Final Four malah Baru- kalah sama baru peringkat jeblok. 4 Nah. gitu. Dan itu emang sangat disayangkan karena satu-satunya yang bermain 4-0 tuh cuma Cosmo saat itu.
Yang Ya. yang lain kan dua-dua, Bil. Iya, Yang main pakai rotasi Pakai- cuma Cosmo doang. pakai pivot semua lah dulu. Iya, dulu pivot 1-2-1 juga dulu. dulu pivot jago, ada yang support udah lah gitu, balik Iya, badan ya kan iya. segala macam. Itu tipikal main Indonesia di tahun 2006. Nah, lanjut lu timnas 2007 sampai berapa tuh, Bro? 2010 lah, 2010 tapi nggak jadi masuk pas Bang Robi tuh. Oh, yang Sempat AFF. sakit kan tuh yang Heeh. flu Singapura Heeh. sama habis itu Oh, lu kena tuh. kena, itu gua yang kena. Udah mau Flu main. burung. Bukan flu burung, flu Singapura. Beda ya? Kayak apa yang di telapak tuh, Oh, kena virus gitu. Oke. Mau AFF-nya mau mulai kena situ. Akhirnya lu digantikan saat Heeh. itu. Wah, kalau kagak lu salah satu pemain yang membawa Indonesia tuh. Ada Bagus. lagi itu sebelumnya lagi. Sebelum yang berikut, sebelum yang juara itu. Iya, heeh. Itu ada lagi. Gua kena di situ. Pas masuk yang itu lagi, gua ketahuan tarkam. Oh. jadinya out. Tapi setahu gue lo kan bukan tipe-tipe kayak pemain-pemain tarkam pada umumnya yang selesai dapat duit terus ke. Enggak, waktu itu emang baru-baru awal inilah mau TC kan. Iya. Cuma hari-hari pertama kedua gitu. Gue ntar dulu lah, lagi pengen rumah. Ternyata diajakin deket rumah. Oh, Gua bilang ketahuan. Gue bilang enggak lah, gue lagi izin gitu. Udah Ah. mainnya sini, ya udah gue iseng aja main. Ternyata Ada yang ya ngadu. intelnya banyak juga. Waduh. Soalnya nggak ada yang live streaming dulu kan. Iya. Belum ada live streaming. Cuma ya udah belum rezeki aja itu sih. Heeh. Pernah prestasi terbaik lo sama timnas? Main di AFC pernah? AFC belum. AFF aja sih. Lo AFF Sama malah AFF lo? apa? Asian Indoor Game. Oh, IMAC. IMAC di Korea weh. Di mana? Di Makau waktu Di itu. Macau. Sama SEA Games perunggu-perunggu aja lah kita. Iya. Perak belum pernah lo ya? Belum. Ya, tapi setidaknya lo Kemarin menjadi aja tuh. bagian. Cuma Ya, nggak jadi pemain. As a coach ya, as a coach. Akhirnya nembus perak di SEA Games kemarin. Nah, Bril, karir lu kan identik dengan Coach Justin yang emang lu bisa dibilang ciptaannya lah. Sama kayak gue ciptaannya, cuman gue agak murtad dikit lah ya. Maksudnya murtad bukan sebagai pelatih doang, Iya, gue iya. sebagai ngikutin jejak dia jadi YouTuber Iya, gitu iya, kan. Karena kan nggak banyak yang bisa ngomong depan kamera Iya, gitu. bener. Nah, gue melihatnya kan lu tuh agak beda ya dengan pemain lain. Tadi kita sempat bahas nih sebelum on cam bahwasanya lu nih orang yang sangat suka gadget. Ya. Apalagi lu kuliah di BSI. Wah, itu. Sampai Obama bilang kan BSI aja kan. Bukan Obama Farhan ya. Iya. Gue mikirin dia lagi. Nah, kan BSI udah masih gadget lah. Lu manajemen informatika kalau nggak salah. Iya. Ya kan. Nah, itu bagaimana sih lu katakanlah membagi antara lu as a Amril atlet dan juga yang orang yang emang suka gadget. Karena lu kan live streaming, terus juga konten kreator menurut gue, lu kan bikin video-video training juga Iya. gitu. Nah, itu sejak kapan tuh lu udah tertarik dengan dunia-dunia yang perjajetan gitu? Kalau komputer sih gue dari SD ya udah suka ya. Iya, karena lu kan sebenarnya kan matanya kan bolor ya. Lu kan pakai kacamata kan. Iya dulu. Dulu kan sempat main kacamata, sempet lu. Sempat. Sempet sebelum lu kenal kontak lens, Iya. kontak lens, soft lens, Iya. kontak lens. Orang zaman dulu banget kontak lens. Nah, itu gimana tuh? Dan dulu dari kecil udah suka komputer. Iya, karena ya itu kan gue main suka tinggal di rumah tante gue tuh di yang Lekir tuh. Iya, Ya, anak-anak situ kan. Gue pernah main di sana ya, soalnya, pernah ke sana. Anak-anak situ kan ya lebih maju lah daripada di Pondok Gede gitu Iya, kan. iya. Karena anak-anak orang kaya. Iya. Perumahannya juga perumahan Iya. elit semua. Beda sama lo di Jatimlati ya. Ya Jatimakmur. Jatimakmur, Ya, beda, nah situ beda. udah ya dikenalin lah karena pergaulan kayak gitu kan. Ah. Jadi ya gue udah enak nih, seru nih. Jadi suka dari situ. Iya, Dan jadi sampai terus. lingkungan menentukan Iya. apa yang lo suka ya. Lo main game online? Enggak, macam-macam dari zaman chat MIRC ya. Ya kayak gitu-gitu kan. ASL, PLS. Iya, kayak gitu-gitulah pokoknya. Yahoo, Yahoo. Sampai game-game Iya, Yahoo game-game Messenger. komputer juga Iya, gitu. iya. Nah, balik lagi ke soal futsal. Lanjut, lu terakhir kali klub-klub yang lu bela, Cosmo, terus Elektrik PLN, ada nggak selain itu? Giga sama SKN. Oh, setelah di fase Ya, ini ya. ya. Lo Giga itu waktu Koco ya pelatihnya? Enggak. Yola. Oh, Yola. Itu setelah gua kerja. Lo kan sempat pensiun kan? Ya, Sempat pensiun. Jadi lo tahun berapa lo pensiun? 2014 off tuh yang liganya off juga tuh. Oh. Habis itu mau lanjut lagi tuh yang 2015 ya. Nah, Iya. itu gua udah nggak main. 2015 lo pas saat gue megang Persija Futsal lo nggak main. Nggak main. 2016 lo
Enggak, Nggak main juga. 17. 2017 tuh malah main. Lu Heeh. setelah vakum 3 tahun ya, lo main lagi ya? Iya. Cuma kerjanya kan dari 2011. Ya, Ya. dari yang BBS itulah baru masuk Iya, ya. iya. Jadi kemarin Iya. pada saat BPS jadi bintang tamu, Iya. dia cerita kalau lo gara-gara lo dia tadi mau debut jadi gak jadi. Iya. Karena Bang Pesku pasti cenderung lu saat itu. Iya. Walaupun sebenarnya emang setipe sih lo saat itu dengan BBS, emang gaya lu main sama. Dan dia sempat sedih karena ya dia cerita gitu. Iya. Dan lu tambahin kan ternyata sepatunya Bayu dipinjam sama dia. Iya. Sama dekernya. Gila. Datang cuma bawa badan doang. Iya. Seorang BBS digituin. Emang gue nggak niat main, udah bilang nggak mau main, cuma disuruh-suruh mulu kan. Gue nggak bawa apa-apa, gue bilang gitu kan. Udah pokoknya aman, datang aja, ada semua katanya. Ya udah gue datang. Enggak cuma posisi diambil, tapi perlengkapan juga diambil ya. Luar biasa. Itu orang taunya BBS doang soalnya kalau Indonesia. Ya mungkin karena gue pinjam sepatunya bisa kayak gini. Iya, iya. Ada transfer ilmu ya, kayak film I Like Mike ya. Nah, terus lo dari Cosmo terus elektrik terus kan? Elektrik PLN, Iya, Cosmo. sampai 2014. 2014, Vakum 2015, 2016, 2017 baru start lagi bersama Giga saat itu. Kenapa lo memutuskan untuk kembali? Kayak udah ngeliat seru aja kan. Udah sosial media naik gitu ya. ya. Kayak gitu kan. Terus gue mikir kayak gue kalau kerja kayak gini-gini aja sampai tua nih maksudnya. Oh, lo cabut dari situ keluar. BI kan nih? Iya. Ya bener kan? Iya. Di sini kan di Senayan. Karena kita pernah janjian mau apa gitu kan segala macam. Tuh gue liat kayaknya sampai tua begini-begini aja. Gue ngeliat depan bangku gua nih mejanya, ini udah tua masih gini-gini aja gitu kan. Apa gue ntar kayak gini juga? Lu udah kebayangin masa tua lu bakal berakhir seperti temen lu lo ya? Kalau gua ke futsal kayak gua bisa maksimal lah gitu. Kalau di sini kayaknya gua emang bukan passion gua kan. Makanya gua yaudahlah, rezeki mah udah ada lah. Yang penting gua ngelakuin di bidang gua lah, apa kerjaan gua gitu. Gua coba. Ya udah, awalan sih ya kan susah kan nyari orang yang percaya gitu lagi. kan. Apalagi betul. Udah berapa tahun gak main gitu kan. Dan Yola kan hitungannya juga junior lo kan sebagai pemain kan. Karena pernah satu timnya di elektrik kalau nggak salah. Sebenarnya sih yang iniin Pesku sebenarnya. Dia tahu gua udah berhenti, langsung dia nelpon gue supaya ke Giga waktu itu. Ya masih ada yang. Tapi kondisi fisik lo saat itu masalahnya cuma aman fisik sih. aja. Aman. Karena lo masih rutin main. Iya. Walaupun bukan intensitasnya, bukan kompetisi ya, segala macam. Nah, abis dari Giga lu prestasinya tapi nggak lolos Final Four. Nggak lolos Final Four. SKN. SKN itu lu bawa peringkat berapa? 2 atau 3? Runner up. Yang final kalah sama Black sama Famos ya? Iya. Sama Famos. Lu main Ion tuh, yang ada Ion. Oh, berarti yang ini ya, yang ngebunuh Black Stars di final tendangan 4 detik tuh, tinggal 4 detik. Berapa detik kayak gitu. Gue nonton langsung tuh. Sama gue juga. Gokil. Lu tapi enggak main gitu? Gue main. Main kan? Gue nonton di bench. Oh, nonton di bench. Beda dong. Setelah dari SKN? Dari SKN off. Sampai sekarang? Ya, jadi waktu itu kayak mau kemana, mau main, cuma kayak ragu gitu kan. Waktu itu kayak mau ke Cosmo juga, cuma kayak nunggu-nungguan gitu. Waktu itu pelatih Bang Ade kan. Kayak Bang Ade kayak nunggu, "Bang, gue main dong," kayak gitu. Gue nunggu Bang Ade, "Real mau main enggak?" Karena nunggu-nungguan jadi ya udahlah, enggak ada ini, mungkin ya jadi. Waktu di SKN lu umur berapa? Itu tahun berapa? 2018, 31 lah. Masih oke lah ya. Iya. 31 mah masih oke lah. Kalau gua ngeliat dari kemampuan lo dan badan lo kan masih. Iya. Ya sebetulnya sih lebih padat sih sekarang ketimbang dulu mah. Duh, sedih kalau diceritain. Nanti kita lihat insert foto-fotonya deh. Ya, duh, sedih lah pokoknya, sama kayak gue. Iya. Sama, kita sama-sama kurus kan. Nah, lalu lu sebagai pelatih nih, Bril. Ini yang menarik. Bagi gua tuh lu tuh sosok yang menarik dari segi kepelatihan. Kenapa? Karena nggak banyak mantan pelatih. Mantan pemain yang menjadi pelatih di level atas Liga Pro. Dan kebanyakan adalah menggunakan nama besarnya. Kebanyakan. Artinya mantan pemain yang legenda kayak Yos Adi Wicaksono, Denny Handoyo. Ya, akhirnya mereka juga memiliki knowledge yang mumpuni untuk menjadi head coach tentunya. Sedangkan lu kan sebenarnya kan kalau misalnya kita bicara pemain timnas, lu kan sempat nggak ada yang kenalin lu kalau lu mantan pemain timnas. Iya. Yang sekarang ya? Iya. Artinya anak-anak sekarang kan nggak familiar dengan seorang Amril. Tapi sekarang malah gue ngelihatnya banyak orang-orang yang menekuni kepelatihan itu menjadikan lu sebagai salah satu orang yang tempat belajar. Karena lu memadukan sport science dengan pengalaman lu. Nah, ini yang sangat menarik. Lu sejak kapan ngelatih?
ngelatih kalau sambil main sih ada ya, dulu lah kita kan sering tuh ya, Indobarka. main sambil ngelatih lah kayak gitu, komunitas apa gitu. Cuma kan beda kan. Kita ketemu di Iya. final ya. Lu Chelsea ya? Oh Iya, ketemu di final ya. Iya. Yang ini ya, yang gua mainnya satu di depan di main. Lu saat itu udah ngelatih-ngelatih. Ya, mulai dari situ lah. Cuma kan ya latihan seminggu sekali, bukan yang apa, benar-benar persiapan benar Iya, gitu. iya, iya, Heeh, jadi dari situ aja kampus-kampus, Kampus tuh ngelatih apa? Atmajaya dulu. Oh iya, Heeh. sempat ya Gio, Iya. Gio Silva ya. Ya cuma Segala pas macam. gue berhenti main itu 2018, kosong tuh kan. Mm. Nah, itu ada juga ngelatih apa, cuma lebih ke anak kecil gitu. Oh. Cuma belajar juga sih dari situ. Jadi kita kalau bikin anak kecil bisa dengerin kita deh, Iya. maksudnya bisa jalanin sama kita itu, apalagi yang gede gitu. Jadi Oh. gue mikir, oh ini bisa jadi buat ngasah gue juga nih ngelatih Iya, anak iya. kecil, apalagi Waktu- umur-umur 6 sampai 8 gitu kan. Susah tuh, Ya, susah. nah itu yang Susah, nggak bisa dibentak. ya Nggak cocok sama gua. nangis semua ntar. Bubar. Ya. Bubar. Nah, dari situ yang 2018 itu kan gue ya ibaratnya nggak terlibat di pro lah. Cuma waktu itu Cosmo, si Hans, bos Heeh. ngajak gua udah bantu-bantu lah. Ini Oke. kayak nganalisa kayak gitu. Iya, Jadi iya, gua pas Cosmo main di kota mana gua datang didatengin lah gitu Iya, iya. buat awal-awal gua ngerekam-rekam aja gitu. Nah, Rekam. dari rekaman itu lu bahas. Ya kadang gue sampein aja nggak bukan gua presentasiin gitu, cuma paling dikit-dikit Udah aja lah lah. potong-potong. Ya tapi mah buat masukan ke pelatih aja, cuma nggak banyak gitu. Nah di situ gua kenal Ken. Karena Oke. setiap Ken ini Kensuke Takahashi ya teman-teman, Ya. bukan Ken Street Fighter ya. Lu mesti jelas Iya Rial. iya. Kan lu akrab sama Ken. Iya. Lu enak ngomong Ken gitu kan. Mereka kan nggak tahu Iya, kan Kensuke. dia nonton kan gue kalau pertandingan tuh gue harus ngerekam kan. Yes. Ngerekam yang paling enak terus tempatnya Ken. Iya, Iya, benar. di tengah kan. Benar. Makanya gue sering situ nitip. Akhirnya ya Ken ngobrol pegangin lah. Ken. Lu ngobrol Ya, sama ngobrol. si apa translatornya. Ya Kensuke juga dia udah mulai bisa bahasa lumayan. Indonesia lah setelah dikerok sama Bang Bodong lah ya. Nah, di situ dia ngeliat gue apa? Ngedit juga. Akhirnya banyak sharing sama dia. Ya udah Iya. dari situ belajar juga lah sama dia, apa sih yang diniin Apa sih yang dibutuhkan? Ya, yang nggak lama dia ngajak buat bantu dia, tapi masih belum ikut ke TC lah, masih freelance. ya freelance sama buat baca lawan waktu itu Iya. yang apa Ice tuh ke Piala Asia tuh. Iya betul. Nah di situ dia minta angkatannya Ice ya, ya U20. yang ke Iran tuh. Nah, di situ jadi gue disuruh bantu buat analisa lawan. Oke. Ya udah gimana? Ya begini-gini dijelasin sama dia. Oke, ya udah gue siapin. Nah, dari situ lanjut. Jadi gue nganalisa nih besok mau main lawan siapa. Nih, sebelumnya lawan freelance, sekarang pegawai tetap. Ya. Jadi aja kan pas Udah dapat ID card sekarang. Enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak juga. Cuma kan pas udah TC sama dia kan gagal terus tuh kan, pandemi kan. Gagal berangkat maksudnya. Ya, gagal berangkat. Karena kalau misalnya lo bilang gagal, Coach Jasin juga bilang Ken gagal soalnya. Iya. Lo lihat kan? Iya. Lo pasti ketawa aja sih. Tapi ya udahlah, nggak usah dikomenin lah. Nanti daripada panjang urusan. Nah, sorry gue potong tadi. Terkait dengan lo belajar analisa nih ya. Nih gue kenapa gue pengen lo berhenti di sana? Karena kita bicara gini. Ini kerjaan yang menarik menurut gue. Gue tuh bisa editing video, real itu sebelum pandemi sih. Gue belajar, jadi gue pakai MacBook gue sebelah gue PC gue cuma belajar dari YouTube. Untuk secara motong-motong karena MacBook kan berarti kan Final Cut Pro ya. Iya. Ada sih Adobe juga Premiere Pro, tapi gue nggak bisa. Gue pakai Final Cut Pro. Nah, bagaimana sih job desk seorang analis timnas atau analis di klub itu? Karena ini menurut gue ini ya teman-teman yang sedang menggeluti dunia kepelatihan, ini salah satu job yang menarik ya, yang harusnya ada di setiap tim. Menurut lo gimana tuh memulai untuk menjadi seorang analisa? Kalau analisa sih intinya analis harus tahu gamenya juga gitu. Maksudnya pengetahuan kayak permainannya atau taktiknya kayak gitu. Terus sama gue emang dari dulu suka nganalisa walaupun lagi main juga. Nganalisa lawan gue gimana sih ini? Oh iya, ya, kalau itu gitu. kan kita jadi scanning lawan. Harus ada jiwa itunya juga. Suka ngebacain orang lah kayak ini lawan gitu. kakinya kuatnya di mana sih gitu. Harus dari situ juga. Dan ini sebenarnya ngebetein kalau nganalisa gitu. Karena kita harus
ngelihat nonton pertandingan satu pertandingan Iya. gitu. Nonton satu pertandingan lurus aja sih enak gitu kan. Ini kita ulang, suka Iya, kita ulang, iya. mastiin ini gimana gitu. Itu Hmm. jadi berat. Jadi emang harus kuat juga, Hmm. tahu permainan sama IT-nya juga ada gitu. IT itu udah termasuk sampai edit software semua udah paham. Iya, iya, iya. Kadang analisa nanti ada juga ke statistik juga nanti bisa. Nah, Benar. di situ lo Excel-nya gimana gitu. Iya, iya. Apa aja item-item yang Ya, atribut-atribut yang mm-mm. dihitung, shoot on goal, shoot off target, bla bla Ya, bla, terus gitu. apa Kalau itu passing yang ya ini. tergantung head coach saja nanti mau apa sih yang dihitung atau mau Iya. dibutuhin gitu. Serangan dari sisi ini berapa Ya, kali, dari sini kan ya gitu. kayak Kensuke kan gue akhirnya banyaknya kemarin bantuin di statistik karena dia minta benerin itu terus. Dia udah punya template dia, cuma gue bilang ini mah manual banget gitu. Akhirnya gue rubah Statistik. gue rubah banyak otomatis ya lah, cuma input sedikit langsung kehitung semua gitu. Nah di situ dia makin seneng. Iya, iya. Akhirnya Karena ada insight ya, baru ya karena gitu. akhirnya ngelunjak lah gitu. Minta kali ini bisa nggak, kalau begini bisa nggak? Gitu. Nambah kerjaan. Iya. Tapi gue seneng aja jadi kalau bisa yang dia minta gue kerjain berhasil, Iya. keren aja gitu. Iya, dan ada kepuasan batin tersendiri ya Ya. kalau misalnya itu berhasil dan membuat tim juga menang kan sebetulnya. Ya. Bro, berarti dari zaman Kensuke terus lanjut ke Hashim Zadeh. Nah, Apa perbedaan dua pelatih tersebut? kalau sama Ken gue masih santai lah, karena paling cuma ngerekam, ngedit dikit, sisanya dia. Gitu. Karena Ken ini juga pekerja ya, dia keras yang suka ngedit ya. Ya, karena bagusnya sih kayak gitu, karena kan head coach dia tahu yang apa yang dia mau buat timnya. Kalau waktu itu gue belum tentu sama dia kan. Betul. Bisa aja nih harusnya. Gue kadang emang ada beda juga sama dia. Iya, pasti. Cuma gue ya udahlah ikut Iya, kadang kan dia yang decision maker. Jadi jangan sampai beda gitu, harus sama juga nih analis nih. Betul. sama head coachnya. Iya. Kalau nggak berantem ntar. Iya, Ya benar. kan? Karena kan apa yang mau dianalisa kan harus Iya. sama, harus sesuai, dan lu sebagai analis juga harus ngikut. Iya. Nah, itu lu berarti zamannya Ken agak santai karena Ken banyak kerjain sendiri. Iya. Kalau Coach Hashim Zadeh yang sekarang? Kalau sekarang dia ngelempar ke gua. Kadang-kadang dia ada request, kayak dia nonton juga gitu. Paling dia request, nih yang detik segini sampai segini nih tolong diambil ya, kayak gitu. Oke. Ya udah tuh gua potongin. Dia udah analisa sebelumnya, cuman yang ngerjain lu gitu. Ya, sama tambah punya gua juga. Nanti di briefingin lagi. Sebelum ke pemain tuh di briefingin lagi, di meetingin lagi kan antar pelatih antar kan. pelatih. Jadi begini-gini ntar pas lagi sama pemain tuh udah satu. Apa kelebihan yang dimiliki Kensuke yang tidak dimiliki Hashim Zadeh, atau sebaliknya kelebihan Hashim Zadeh yang tidak dimiliki Kensuke? Ini kita ngomongin orang luar nggak apa-apa. Ya, kalau ini sih kalau gue lihat sih detailnya ya. Kalau Kensuke ya. Kensuke lebih detail. Ya, detail dari apa aja latihannya beda. Beda inilah. Terus sama sampai yang perintilan tuh benar-benar kayak impact kaki, bisa lu passing pakai kaki bagian apa. Dan video banget gitu. Karena dia buat nyampein ke pemain tuh melalui video. Tuh lebih inilah. Kalau Hashim Zadeh dia nggak mau terlalu banyak meeting ke situ. Biasanya karena dia mungkin pengalaman kalau pemain banyak meeting stres lah gitu. Ada yang kayak gitu kan. Betul. Ya sama pengalaman sih kalau gue lihat. Kalau dia kan udah ngerasain Piala Dunia sebagai pelatih, pemain, itu dia lebih banyak lah daripada Kensuke. Kalau Kensuke pelatih tapi buat ngerasain Piala Dunia tuh dia belum sebagai pelatih gitu. Makanya mungkin dia balik ke Jepang pengen dapat itu juga mungkin. Karena gue bilang Kensuke itu beruntung dapat Indonesia, dan Indonesia itu beruntung dapat Kensuke. Karena Kensuke itu sebetulnya kalau bicara Indonesia banyak banget pelatih-pelatih top level yang mau ngelatih Indonesia. Kalau gue bilang ya. Karena SDM-nya pemainnya tuh bagus-bagus secara kualitas individu. Bahagia lah yang ngelatihnya gitu. Betul. Artinya yang nggak capek-capek banget kayak ngelatih Kamboja gitu, Timor Leste atau Brunei atau apapun yang selevel lah sama Thailand. Cuma tinggal bagaimana ngerapihin itu tadi, manajemen waktunya pemain yang dilakukan oleh Kensuke, terus juga attitude-nya. Ya kalau teknis udah pasti, walaupun di zaman Kensuke sempat dilatih teknik dasar lagi ya benar. Ya, lebih teknik-teknik yang ngebantu mereka lah nanti buat ke taktikalnya. Betul, pada saat situasi-situasi yang memang kayak di pressing apa segala macam harus bisa keluar dari tekanan. Dan Kensuke menurut lo setuju nggak statement bahwasanya Kensuke yang peletak dasar permainan futsal Indonesia saat ini? Iya, dia dasarnya ya benar ya. Jadi siapapun yang lanjutin ini udah enak lah gitu. Iya. Tapi pernah kerja sama Vick Herman lo? Belum.
Tapi gue nggak melihat bekas yang dari Ya, Firman sih. ya. Bukan, maksud gue Firman tetap pelatih hebat Mm-mm. gitu. Apalagi dia kalau nggak salah top skor pertama Liga Piala Dunia ya kalau nggak salah di tahun 89 tuan rumah Belanda. Gue melihatnya nggak ada bekasnya dia sih. Ya, Setuju ya. setuju. Nah Hasim Zade berarti tinggal nerusin aja Nuril. Ya dia punya cara dia sendiri lah, tapi nggak jauh beda gitu. Cuma kan dia masuk tuh kan emang mepet lah ya, Betul. ya kan. Jadi buat ngerubah banyak nggak bisa dan nggak jauh beda juga sebenarnya gitu. Cuma dia mungkin pembawaan di lapangannya tenang gitu. Lebih ini Ya, ya, kelihatannya lebih Ya. lebih apa? Lebih kebapaan ya. ya sama di lapangan tuh gimana ya? Lu kalau di AFF gitu ada wasit-wasit mana gitu ngeliat dia tuh hormat juga gitu. Jadi jadi kita kan jadi lebih Iya benar. pede gitu benar. kan. Benar. Jadi Ya. ibaratnya Ini legend nih. Iya. Kayak gitu. Kayak gue tadi gue ngelatih di liga apa di kompetisi mahasiswa, tiba-tiba datang wasit cium tangan gitu. Ya. Nggak tahu dulu guru ngaji. Ya kalau pelatih senior datang tuh wasit, wah nih dulu gue jadi AP-nya dia gitu segala macam. Oh gitu ya. Ya, Jadi kayak gitunya kan kita ngeliat kayak gitu juga wah ngangkat ya, ya, ngangkat mental ya, juga ya, ya. ngangkat moral, ngangkat Ya. mental para pemain dan juga staf pelatih. Dan menurut lo kalau misalnya boleh milih lebih baik mana antara Hasim Zade dan Kensuke? Susah kayak gitu. Tapi dua-duanya punya kelebihan lah ya. Nggak perlu dijawab Ril, punya karena plus minus lah. ya Gitu. ya karena memang gimana juga kita juga beruntung pernah dapat Kensuke dengan harga yang murah, lebih murah pasti daripada Hasim Zade karena backgroundnya nggak pernah megang timnas kan pada saat melatih Indonesia. Iya. Benar kan, cuma Iya. Badal Urayasu kan. Iya. Seperti itu. Nah, lanjut Ril. Gue bicara sekarang tentang timnas futsal Indonesia. Lu ada di dalamnya dari era Kensuke hingga Hasim Zade nih. Ini menarik nih menurut gue nih. Kita hampir menang Ril sama Thailand 2 kali. Baik itu di AFF maupun di SEA Games. Udah selevel belum sih kita sama Thailand? Kalau dari hasil iya, cuma kalau menurut gua dari mainnya masih belum kita. Detail-detailnya masih kalah kita. Lo kan merasakan Iya. main selama jadi pemain timnas dengan tahun 2007 sampai 2014 ya? 14. Iya. Lo kan merasakan bagaimana bagusnya Thailand, bedanya cara main sama kita. Sampai akhirnya lo jadi pelatih pun lo udah menghadapi Thailand lagi. Jadi lo masih anggap mereka masih lebih detail, masih lebih bagus. Iya. Oke, berarti itu Karena, kita menang ya. 2-0 jadi seri 2-2 tuh karena mereka Ya. lebih detail. Ya, karena gue lihat di final itu kita 2-0 menang, abis itu defend aja gitu. Iya, iya. Itu gua kesel banget sampai kalah itu, gue kesel banget waktu itu. Sampai gue bilang kalau bisa berikutnya mereka yang defend terus gitu, 40 menit gitu. Gue Jadi, nangis bro. Iya, maksudnya mungkin secara hasil ya kita kayak seimbang gitu. Iya, Cuma iya. gue lihat secara main kita gue nggak terima kayak gitu. Iya. Gue pengennya Lo pengen dominan ya, dominan kill kayak the gitu. game Ya, ya, lebih cepat untuk membunuh pertandingan itu baru gue puas gitu. Iya, iya, Jadi iya. yang kalau sekarang gue masih kita harus lebih lagi lah gitu. Kalau Iya. yang sekarang nih kita belum cukup gitu. Lo pengen gak sih jadi head coach? Iyalah. Maksud gue, sorry tuh saya ini gue bicara nggak semua orang bisa jadi head coach soalnya. Ada orang yang emang kayak Kocoy dulu balik layar, terus kita tahu nempel sama Bang Pesku, terus nempel, terus. Gue kayak dia kali ntar. Nah itu yang maksud gue gini, ada perbedaan soalnya saat lo jadi sidekick ya, jadi outsider, jadi orang kedua, sama kemudian lo jadi frontman, itu pasti akan beda sih kalau gue bilang. Tapi lo pengen jadi head coach? Pengen. Untungnya sih di Cosmo sama Dea nih kadang dikasih ruang sama dia gitu. Ya, kadang jadi, lo yang diri ya. Ya, jadi kadang di latihan juga dia ngasih ke gua juga. Iya. Kalau emang materinya lebih gua yang nguasain, dia udah lo yang pegang kayak Iya, gitu. iya. Jadi di situ udah mulai baca lah gimana megang pemain gitu kan. Jadi ya kadang-kadang kan pemain lebih dengar yang head coachnya kan. Sekarang ya nggak ngaruh juga. Gue bareng-bareng sama Sekarang DH di equal situ. ya, equal ya. Jadi ya beruntung juga kerja sama dia gitu. Kan ada yang mungkin head coach udah lu di bawah gue terus lah. Iya. Jangan naik-naik lu, jangan sama-sama kayak gue gitu. Betul, Nah, betul. ini lebih apa? Lebih enak lah Lebih bareng-bareng lah kayak partner kayak gitu. Karena kan jadi. emang lo main bareng juga Ya, dari dulu segala ya. macam. Bahkan beberapa kali juga satu tim kan di Electric PLN. Iya. Nah, tadi gue bilang soal analis. Lo kan di Cosmo pun analis juga ya masuknya, atau asisten sekalian. Asisten. Tapi analis Analis itu mah gue nggak mau di Cosmo tuh gue jadi apa ya? Posisi baru. Jadi gue pengen itu pelatih tuh emang otomatis bisa analisa gitu. Oh, I see. Jadi itu salah satu job desk-nya Iya. juga. Karena gue segala sebenarnya macam. gue udah bilang juga
gue tersiksa juga kalau cuma analisa doang. Oke. Kayak di timnas gitu cuma analisa, tapi di lapangan gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nggak ada decision, nggak ada bisa input apapun gitu Iya, segala maksudnya nggak macam. bisa. Ya gue nganalisa nih harusnya begini nih. Iya, iya, iya. Kalau gue di Cosmo mungkin, oh ini hasil analisa gue harus latihannya begini nih. Betul, Nah, betul. nah gue bisa Bentuk trainingnya harus lo buatin. bisa gue buat di latihan gitu. Kalau di situ gue ya udahlah, cuma bisa nyampein kalau dipakai iya, kalau syukur, kalau enggak ya udah gitu. Nah, kedepannya dengan kita tahu bahwa Indonesia bisa dibilang skuad mudanya bagus ya, apalagi yang di Cosmo tuh. Ya, ada Firman, ada Dewa Rizky, ada Rizky Xavier, ada juga Reza Gunawan yang seharusnya berangkat tapi satu dan lain hal nggak jadi. Itu paketan penting tuh menurut gue tuh. Wajar gue dengar Hasim Zadeh katanya agak marah tuh terkait dengan Reza nggak bisa berangkat. Nah, menurut lu masa depan futsal Indonesia sendiri seperti apa? Timnas ya? Ya, kalau sampai angkatannya AIS masih aman gitu. Cuma ya kita harus Terus buat terus regenerasinya ada terus gitu. Ya melalui turnamen-turnamen lah, liga-liga di bawahnya tuh kalau bisa ada lagi gitu. Ya. Tugas gue sih tuh. Asik tugas gue sih tuh. Karena gue kerja sama pelatih asing nih anaknya kita bisa sharing kan. Gue sering nanya juga ke Asem Zadeh, di Iran gimana sih liganya gitu. Dia di sana ada namanya Super League kan, Super League kayak Liga Pro yang kita. pertama, Super League di bawahnya ada kayak divisi satunya. Jadi kalau degradasi ke situ. Dari divisi 1 ini ada lagi divisi 2. Sampai kalau nggak salah sampai divisi 2 ini, divisi 3-nya nih baru Linusnya gitu. Oh, berarti dia ada 4 divisi berarti ya. ya. Kalau hitungannya Super League divisi 1, divisi 2, divisi 3 ya. Ya, terus sama U20-nya ada liganya lagi. Tuh. Federasi. U20 ada liganya ada divisi 1-nya lagi. Iya. Jadi benar-benar gue tanya itu dari mana pemain-pemain mudanya gitu. Dari sekolah aja. Tapi masuknya ke liga-liga itu. Gue rasa ya, kalau ini opini gue ya, terkait dengan sumber daya manusia nggak ada masalah. Karena gue kan akhirnya nyemplung lagi ke grassroots nih. Gue lihat bagaimana university juga mulai menggeliat lagi, liga mahasiswa, Livuma, kita tahu lu lahir dari Livuma juga, salah satu pemain yang ya lumayan lah di Livuma, lu punya sepak terjang lah gitu. Nah terus kita tahu bahwa beberapa brand juga di liga kompetisi SMA juga sebelumnya ya kan, minuman kesehatan segala macam juga kan banyak kan menciptakan pemain-pemain yang kemudian akhirnya menjadi pemain-pemain di level tim nasional gitu. Nah ini yang gua melihatnya sih seharusnya memang harus dari federasi ya, artinya jenjang itu kan penting ya, karena kalau udah degradasi nyemplung langsung ke Linus, kasihan. Nah ini mudah-mudahan apa yang lu bilang itu juga sebenarnya sama sih. Kalau gue wawancara siapapun, semua berharap ada satu kasta lagi di bawah Liga Pro, Mril. Itu sama tuh, Mril. Kayak semua juga emang udah gerah dengan hal kayak gitu. Kita butuh, apalagi pelatih kan, level 2 AFC kan. Belum head coach, gue level 2 AFC YouTuber. YouTuber UMKM. Jadi gue melihatnya ke sana ya, mudah-mudahan ada perbaikan selanjutnya. Gue nggak tahu apa yang menjadi planning dari federasi, mudah-mudahan apa yang disuarakan sama orang-orang kayak lu, kayak gue itu bisa. Mungkin ada sampaikan. Ya paling ada yang bagus juga sih buat ke depannya liga ya. Kemarin ngobrol sama coach Panca kayak gitu kan. Emang dari dulu kan gue sempat bilang ke federasi kalau bisa mah home away lah liga gitu kan. Jadi ada income juga gitu dari tiket nantinya kan. Terus bisa ada fan base juga kan, kalau kita main home kan pasti lama-lama kebentuk lah. Itu cuma kan mungkin belum tentu kuat juga klub-klub gitu kan. Cuma pas kemarin dengar Panca ngomong mending mah kayak gitu aja, home away kata dia gitu. Ini bikin kayak gini sama aja gue 11 kali juga keluar kata dia gitu. Ya kan? Benar. Ya kan kalau main 22 kali sama aja 11 kali keluar, 11 di home kan. Ya, tapi kalau kita home bisa dapat dari tiket. Ada income gitu. Ya mungkin tuh nanti bisa bikin semangat juga kan owner buat kalau emang ada nggak keluar doang gitu. Ya seharusnya memang kita udah 8 tahun ya bersama Pak Haritanu ya. Artinya tapi progresnya baru sebatas tahun ini doang. Kompetisi itu berubah menjadi sistem full kompetisi. Sebelumnya kan 2 wilayah. Yang gue sayangkan pemasukan untuk peserta untuk klub itu sangat sedikit, Bro. Jadi kayaknya emang agak berat. Lu kalau misalnya kayak Atta Halilintar datengin Ricardinho 1,5 M. 1,5 M tuh bisa membiayai gaji sendiri tuh kalau klub-klub yang mediocre sampai ke bawah tuh. Kalau gue bilang seperti itu. Jadi
seharusnya memang ya itu tadi ada perbaikan. It's okay home away, tapi verifikasi lapangannya harus bagus. Ya, itu intinya udah mulai ke sana lah Iya, gitu. pertama dari luas lapangan, gornya, lampu. Kemarin di Medan Ya, capek banget lampunya kan segala macam. Jadi kan supaya kualitas pertandingan juga bagus. Nah ini menarik sih, ternyata orang-orang yang gue bilangnya kan lu kan circle-nya federasi ya. Artinya kan nggak semua juga bisa masuk di sana. Federasi juga pasti kan juga akan memprotek sama orang-orang yang emang capable gitu. Kayak lu capable dan lu juga secara background juga sangat oke segala macam. Nah, gue melihat arah ke sana bisa lebih baik kalau seandainya emang ini didorong untuk menjadi home away itu. Tapi sekali lagi standarnya lu misalnya kayak Cosmo, lu mau pakai apa? WNJ. iya, Standarnya masuk 20 kali 40. Kan beberapa lapangan kan gak nyampe 20 40. iya makanya. Bener kan? Iya, detail-detailnya nanti diomongin lagi, tapi intinya menuju ke sana gitu. Supaya jadi industri kan ntar Betul. sponsor juga bisa Bener. masuk. Bener. Dan gue sih intinya lama-lama bukan kita nyewa lagi tuh klubnya, tapi Punya. punya sendiri. Ya, Thailand. Kalau udah punya sendiri lu Iya. enak buat bikin tim U20, buat Yes, akademi itu lu yes. nggak usah mikirin lapangan, malah intinya sih gue nantinya ke grassroots-nya ini aman gitu. Betul. Jadi misalnya Cosmo lu punya dari sampai U12 ya kan atau Ya. U8 bahkan, Ya. tapi ada kompetisinya Mril. Ya, Lu bikin tim kalau misalnya nggak ada kompetisi juga bingung kan. ya, karena Seperti itu. kita lihat timnas kita bagus sekarang dari U20 yang Yang timnas. Barakal tim. Karena ada dari umur-umur segitu dilatih sama pelatih asing yang Ya, oke lah udah, kayak gitu ya. kan. Jadi outputnya Fundamentalnya bagus sekarang ya. kayak gini. Nah, kalau kita bikin lebih banyak lagi kan di umur-umur segitu Iya. dari klub ini udah dapat anak-anak umur segitu dapat latihan kayak profesional Iya, gitu kan. Benar. Taktikalnya juga udah dapat semuanya. Pokoknya dasar-dasar udah dapat situ, harusnya kita lebih bagus lagi nanti. Yes. Nah, intinya fasilitasnya harus ada dulu. Ya benar, dan gue setuju tuh terkait dengan sebuah tim bisa memiliki akademi, lalu juga diberikan keleluasaan untuk mengelola partai Ya, home, ya, karena itu kan sumber. ya merchandise bisa jual situ. Betul. Sekarang selama ini belum jalan Ya. ya. Ya semoga lah apa yang kita omongin tuh ini kan positif ya Ya. buat kemajuan futsal Indonesia. Pril, nih daging semua nih, walaupun lu kan tulang ya. Udah mulai dikit lah. Udah ada. mulai lah ya, ada ya. Mungkin kalau gue melihat sekarang yang mau gue tanyakan adalah pesan dari lu buat let's say anak-anak muda futsal Indonesia dan juga pelatih-pelatih muda, pelatih-pelatih futsal lah yang lagi ngerintis. Karena kan banyak tuh kan kasihan mereka secara gaji pemasukan mungkin juga belum seimbang lah, makanya harus masih jadi guru olahraga atau masih kerja di kantor atau kayak gimana. Lu pertama pesan untuk para pemain dulu lah. Pemain. Ya, pemain muda terutama. Ya pemain muda sih, gue sih dia pintar juga cari pelatih lah sama Iya. tim gitu. Karena ya itu nentuin banget lu setahun dipegang sama pelatih. Mungkin yang harusnya lu sama pelatih ini lu bisa meningkat gitu. Jadi jangan ngelihat duitnya, ngelihat tarkam di sini lebih apa? Lebih duitnya lebih Ya gede. duitnya lebih gede lah. Tapi lu segitu-segitu aja, malah kalah nanti sama yang duitnya mungkin lebih kecil tapi pelatihnya bagus. Yes. Nanti pas lagi Ngangkat. setahun kemudian lu bisa pemain itu bisa di pro kayak gitu. Betul. Ya kan? Jadi pikir jangka panjang. Gimana lu kalau masih muda ya cari ilmu dulu lah. Ntar mah duit datang sendiri gitu. Nice. Kalau untuk pelatih-pelatih muda nih bro, atau pelatih-pelatih futsal lah yang belum dapat positioning di level atas futsal Indonesia, Kalau itu memang agak susah ya. agak susah karena lo nggak mau kegeser. Enggak. Karena Bercanda. apa ya, kita semakin banyak tapi liganya ini kan terbatas ya klubnya Nah, gitu itu kan. dia. Orangnya juga Klub cuma 12, Ya. 2 pelatih asing, ya 10. makanya itu yang tadi gue bilang kalau ada divisi di bawahnya lagi kan mereka bisa, karena mereka kalau belajar doang kayak kita pas pandemi aja belajar doang gitu webinar, tapi prakteknya nggak ada gitu kan. Mereka Iya. butuh pertandingan juga kan Itu supaya tiap minggu ya kita Iya. webinar ya. iya. Cuma Gila. di pala bisa nih. Iya, kan iya. kita harus coba juga di lapangan Iya, gitu kan. harus Di diaplikasikan pertandingannya juga, juga benar, ada benar. gitu ya. Jadi belajar sama ya banyak turnamen juga gitu. Sama kayak pemain kan. Kita harus praktek juga. Ya, ada jam Ah, terbang juga Iya, ya, harus dan diceburin coba juga. lebih banyak belajar keluar juga gitu. Cari kiblatnya lah di luar. Seru nih kayaknya ngomongin kiblat nih. Karena lu sendiri belajar sama teman-teman dari Brazil juga ya. Iya. Lu kerja sama mereka? Masih? Ya kadang diskusinya kalau gue minta ada nggak materi ini, gue minta dong gitu. Kadang gue oke. bayar, gue beli deh. Oh ya? Iya, Lu sampai bayar? iya.
Ya mereka kan buat gitu Iya ya, iya kita iya harus iya harusin artinya lah. artinya itu appreciate ya, bukan Iya. soal jual beli Iya. teknikal atau apapun gitu. Dan masih intens komunikasi dengan mereka. Masih. Ya kalau lagi butuh aja. Iya 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 iya. Karena kan gua kan kita pernah diskusi kan soal Iya. ini kan terkait dengan itu. Bril, lu seandainya nih misalnya skor Indonesia create something about belajar workshop analisa gitu buat pelatih-pelatih, lu kira-kira berminat nggak untuk jadi pengajarnya? Bisa aja sih, cuma apa Apa? ya, kadang beda-beda kan nih, harus ada requirement-nya juga nih pesertanya nih. Lu udah Emang bisa ada? apa nih? Iya iya. Taunya Artinya nyalain buka laptopnya nggak bisa iya misalnya kayak kayak gitu gitu kan. gitu. Heeh. Nggak apa-apa, itu kan kita bisa sortir kan. Iya. Setidaknya kan background karena gini, gue melihatnya tuh sebetulnya nih teman-teman kan kita bicara skor Indonesia ini kan platform ya, media yang salah satu media besar. Kita tahu dulu harian top score kan, Bril. Lo kan juga pernah kan masuk di harian top score kan sama Bang UK kan Iya. segala macam. Nah itu gue melihat tuh sekarang nih pengen kita lebih ngembangin lagi sih menurut gua gitu. Supaya apa? Supaya futsal ini nggak cuma bicara kuantitas tapi juga Iya. kualitas. Dan orang-orang kayak lu nih kan punya knowledge yang harus disebarluaskan menurut gua. Lu nggak ada masalah kan dengan hal itu kan? Nggak ada masalah. Beberapa pelatih sih banyak DM juga, "Bang, Hmm. ajarin dong kayak gini," Iya iya gitu iya gitu. iya. Cuma kalau jarak jauh emang susah gitu. Betul betul. Gua ngajarin kalau pakai Zoom gitu Iya nggak iya. bisa. Ada Heeh, keterbatasan iya. lah. Walaupun Makanya itu. gue lebih senang emang ketemu langsung gitu. Iya iya. Heeh. Kadang ada beberapa yang datang ke rumah kayak gitu Hmm. supaya apa bisa lah. Kadang Betul kadang betul. udah mulai ini, "Bang, gue udah disuruh nganalisa nih," kadang Iya ada yang kayak iya. gitu-gitu Betul lah betul. pelatih gitu. Heeh. Karena itu akan menjadi menurut gue ya akan menjadi pekerjaan yang tersendiri tuh Bril Iya. untuk di masa-masa yang akan datang. Ya karena menurut gua lu dari nganalisa tuh lu belajar banyak banget pasti. Iya. Dapat minimal bukan nganalisa pertandingan kita aja ya, pertandingan luar lo tonton Betul. gitu, lo analisa itu nanti ada aja dapat ilmu-ilmu baru gitu. Nice, benar. Karena ya tadi kita bilang di awal belajar secara visual kan. Iya. Lo pun datang ke Istora tahun 2002 kan nggak cuma pengen nonton, tapi Iya. bagaimana sih mereka cara mainnya Ya, seperti mainnya apa gimana? sih gitu. Heeh. Apalagi dengan yang lo bilang tadi karakter lo yang pengen tahu, bisa menganalisa lawan segala macam. Wah gila, ini bener-bener nih. Ini gue kalau ngobrol sama Amril memang panjang memang gitu. Tapi memang gue pengen banget nih suatu hari nanti bisa membantu Amril untuk mewujudkan untuk supaya sharing knowledge lo ini bisa pas ke orang-orang yang tepat lah, yang mau nantinya memajukan futsal Indonesia. Bril, thank you banget ya, gila. Next gue bisa undang lagi ya. Insya Allah Iya. siap. Ini apa nih rencana selanjutnya timnas nih? Kan dengar-dengar lo kemarin kan lo meeting tuh. Kan harusnya minggu lalu nih kita nih. Iya. Ya kan? Nah itu apa rencana timnas selanjutnya? TC Di kapan? akhir Agustus rencananya. TC. Iya. Setelah liga selesai, Liga selesai tanggal 22 kan? ya berapa hari libur kumpul lagi Kumpul di Surabaya. antara Surabaya atau Jogja. Oh, manajernya sama. Sama. Masih ya Mas Dimas, terbaik. Karena dia juga udah merasakan lah ya bahwa Indonesia ini tinggal dikit lagi sebenarnya. Iya. Punya prestasi yang skalanya ya setidaknya bisa membanggakan di level Asia lah segala macam. Oke. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Salah satu platform media olahraga yang sangat peduli dengan olahraga di Indonesia tentunya, apalagi futsal. Oke, jangan lupa juga follow Instagram @amrilinho ya. Amrilinho. YouTube-nya juga subscribe ya. Gue nggak tahu tapi sekarang lagi kurang aktif nih. Iya. Lagi kurang aktif karena emang kerjaannya lagi banyak. Kemarin tuh lagi nggak banyak kerjaan soalnya. Juga tentunya follow juga Instagram Skor ID, Skor Indonesia. Ya jangan lupa juga majukan futsal Indonesia tentunya buat teman-teman. Gue Doni Zola, ciao.